Kita hidup di era di mana ilmu pengetahuan begitu diagungkan. Era di mana metode ilmiah dijadikan kultus baru sebuah kebenaran. Gak sedikit yang menjadikannya Tuhan baru. Anak muda belia yang baru belajar sains, gak segan untuk tinggalkan sholat, gak segan untuk meruntuhkan semua kesakralan agama hingga meragukan Tuhan. Lalu mereka menyembah sains sebagai satu kebenaran tunggal. Di tengah kontribusi mereka yang masih biasa-biasa saja pada dunia, di tengah ketakutan dan kecemasan mereka menghadapi kehidupan nyata, benarkah keputusan mereka meninggalkan agama dan berpegang pada sains semata adalah sikap yang bertanggung jawab dan bijak? Inilah seri khusus tentang akidah buat Gen Z ala Abel Karimi. Teman-teman, sains dan berpikir ilmiah itu nggak mungkin kita tolak. Kita sampai pada peradaban hari ini dengan kecanggihan dan kemudahannya. Ini lahir karena berpikir ilmiah. Ada banyak persoalan yang bisa kita pecahkan. Ada banyak pola-pola yang dirumuskan sehingga melahirkan banyak sekali hukum sains yang bisa memecahkan banyak problem kehidupan. Tapi teman-teman perlu difahami satu yang pasti dari banyak penelitian ilmiah yang menjadi pilar utama sains. Ini adalah soal fenomena. Jadi sains itu selalu lahir dari pengamatan terhadap suatu fenomena. Baik itu fenomena alam, fenomena sifat benda, fenomena sebuah proses, atau fenomena sosial. Fenomena adalah objek penelitian sains. Bahkan sains hampir mustahil tercipta tanpa pengamatan terhadap fenomena. Mudahnya untuk memahami fenomena adalah ketika teman-teman nonton video ini. Keberadaan platform sosmed adalah fenomena. Behavior pengguna sosmed yang menonton di TikTok, menonton di Instagram itu juga satu fenomena. Bahkan gua, Abel Karimi, membuat video ini adalah satu fenomena. Nah, ketika satu fenomena diteliti dengan metode ilmiah, maka jadilah produk sains. Mudahnya gini deh, video-video gua itu gak ilmiah kan? Hanya serangkaian opini pribadi, narasi yang punya kehendak dan tujuan, tentunya sangat subjektif dan terkadang bertendensi memicu banyak perdebatan. Tapi persoalannya video gue itu tersebar, ditonton jutaan orang hingga banyak yang percaya, dan ini adalah fenomena. Maka ketika ada banyak mahasiswa dan dosen yang menjadikan video-video gue itu sebagai objek penelitian mereka, lalu ditelitilah menggunakan serangkaian metode ilmiah, lalu dipublikasi di jurnal terakreditasi, maka jadilah sebuah karya ilmiah, jadilah suatu produk sains. Dan begitulah mudahnya kita memahami peralihan sesuatu yang tidak ilmiah menjadi ilmiah. Dan cara kerja sains itu selalu seperti ini, mengandalkan fenomena. Paham ya? Yang menjadi pertanyaan gue terhadap orang yang hanya mengkultuskan sains dan menolak Tuhan karena Tuhan itu tidak saintifik, ini ibarat orang yang percaya soal hasil penelitian ilmiah terhadap video-video gue. Penelitian yang disampaikan oleh peneliti di sidang skripsi, di sidang tesis, dipublikasi di jurnal terakreditasi, diseminarkan atau lewat proceeding. Tapi para pengkultus sains itu tidak percaya terhadap eksistensi gue sebagai pembuat fenomena yang dikaji. Paham gak sih maksudnya? Mereka itu tidak percaya gue sebagai pembuat fenomena hanya karena eksistensi gue itu gak diteliti secara ilmiah. Padahal gue sendiri yang bikin video di sosmed yang kemudian diteliti. Hanya karena keberadaan gue gak diteliti secara ilmiah, gak ada jurnalnya, maka para pengkultus sains itu tidak percaya kalau gue ada. Dan itulah yang gue pikirin ketika ada orang yang percaya sains tapi menolak keberadaan Tuhan hanya karena tidak ditemukannya jurnal soal keberadaan Tuhan. Padahal bagi gue ya, berpikir tentang eksistensi keberadaan gue, bahkan berpikir tentang keberadaan Tuhan, itu gak perlu ilmiah. Cukup kita berpikir rasional. Dan menurut gue inilah yang paling bijak. Pada saat kita tepat mendudukan sains dan kita gak buang-buang waktu menunggu jurnal soal eksistensi. Tapi bang, lu kan ada, lu terlihat. Kalau Tuhan kan gak bisa diindra. Oke, penasaran gak dengan jawaban yang ini? Komen dulu ya. Kalau misal rame dan gue sempat nih, gue lanjutin series ini. Jangan lupa sholat ya.